Carilah akhirat, tapi jangan lupa bagianmu dari dunia. Ini bukan 50-50, karena yang disuruh cari akhirat. Dunia hanya dikatakan jangan lupa. Ya, betul? Yang kita dengar selama ini apa? Oh, kita harus seimbang dunia akhirat. No, tidak ada seimbang. Yang lebih berat tetap akhirat, tapi jangan lupakan jatah duniamu. Dunia tubuh ini main-main, makan, minum, kawin, tidur. Itu jangan ditinggalkan. Tapi jangan jadikan tujuan. Tujuannya tetap akhirat. Jadi gimana maksudnya bab ini? Letakkan tujuanmu kebahagiaan di akhirat, bukan akhiratnya. Kalau akhirat apa di situ? Surga. Bukan surga tujuan kita. Tujuan kita ilahi anta maksudi. Tujuanku pemilik surga, bukan surganya. Oleh karena itu beribadah jangan pakai nafsu. Ingin terbebas dari kecanduan maksiat. Oh, ini dia. Ini jawabannya. Jadi kalam beliau ini kayak kalam-kalam apoteker ya, atau kalam dokter ya. Jadi maksiat itu anggaplah dia suatu penyakit yang bikin orang, atau bukan penyakit, candu, yang bikin orang addicted, kecanduan. Gimana supaya dia kemudian ingin lepas? Yang pertama kata beliau, dari mereka adalah generasi para sufi. Jadi kalau ada orang yang mengingkari tasawuf sufi, ada dua aja. Pertama, jahlan bi, karena dia nggak ngerti, ilmunya nggak dapat, malah dapat info sebaliknya. Dan yang kedua, hikdan wa hasadan, karena iri dan dengki. Ya. Nah, kalau yang pertama ma'fu, dimaafkannya. Kalau yang kedua itu dia berurusan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih pada tokoh yang keberapa ini? 6 ya. Al-Imam Al-Harith Al-Muhasibi. Nanti tolong cek Bang Ferry, ini beliau ini meninggalnya di Baghdad. Sepertinya masuk ya. Dekat-dekat di komplek mana gitu ya. Total berapa tokoh yang kita kunjungi? Minimal 13-14 ya. Wah, itu udah capek itu dah. 240, 3 waktu di Uzbek. Kayuli sampai nyari yang baru ya. Mana Kayuli? Nah, ini Kayuli. Kalau ngikutin paket bisnis ziarah nggak dapet. Kita mau bukan wisatawan, kita peziarah. Kalau peziarah beda dengan wisatawan. Kalau wisatawan melihat negeri orang. Kalau peziarah menelusuri silsilah ilmunya. Dan alhamdulillah jumpa ya berapa silsilah itu. Satu kota Bukhara aja 9 lebih. Belum lagi kota Tirmiz, ya, Samarkand, Tashkent, ya alhamdulillah. Jadi penghubung kita dengan masa lalu adalah ilmu yang bersanad, ilmu yang bersilsilah. Jika orang tanya, kamu anak siapa? Dalilnya nasab. Kalau orang bertanya, agamamu yang mana? Tarikatmu apa? Pahammu yang mana? Maka buktinya adalah sanad. Biarlah orang mengatakan bid'ah, ini sesat urusan mereka. Kita nggak sibuk menjawab pertanyaan mereka. Kita nanti mempersiapkan pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berhentilah beragama untuk pencitraan ke makhluk. Sehingga nggak perlu pasang status kalau lagi pengajian, nggak perlu. Ada lagi pengajian nih. Insya Allah, tabarakallah. Nggak perlu kita pasang status di hadapan Allah Subhanahu. Karena itulah makna tadi yang kita kalamkan, kita baca, Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allah yang menatapku. Apapun kerjaannya, tugasnya, rasakan kebersamaan Allah itu. Rasakan pandangan Allah. Allah tidak pernah bercerai dengan kita. Nggak pernah bercerai. Nggak pernah pisah. Kenapa? Dia maha meliputi ilmunya, pandangannya kepada seluruh alam semesta. Hanya hambanya yang nggak tahu diri, merasa jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam sebuah hadis yang hasan, yang sering kita baca juga, jangankan orang soleh yang mengenal Allah, pemaksiat yang berharap kepada ampunan Allah lebih baik, lebih utama di sisi Allah daripada orang yang taat tapi suka jadi panitia surga dan neraka. Tahu panitia surga dan neraka? Dia taat, lalu dia kalau ngeliat orang taat, dia bilang neraka.
Ya, ada orang begitu, ulama banyak begitu. Dan itu bukan lagi pertama dua kali. Dalam sirah Nabawi, dalam hadis Nabi disebutkan bahwa ada seseorang yang sudah bunuh 99, datangin kiai, syekh, ulama besar. Ulama besar itu bilang, kamu ini ahli neraka, udah bunuh 99 orang. Mati juga dia di tangan yang 100, dia itu orangnya. Ya, itu disebut dalam hadis al-muti' atau al-abid al-muqnit. Dia ahli ritual ibadah, taat, soleh secara pribadi, tapi tidak soleh secara spiritual. Dia soleh untuk diri dia. Orang lain dia neraka-nerakain. Hari ini orang beragama begitu. Makanya Rasulullah mengatakan, orang yang mengaku dirinya pemaksiat, pendosa, tapi berharap diampuni Allah, lebih baik daripada orang yang mana? Yang soleh secara pribadi, taat secara pribadi, tapi dia memutus rahmat Allah dari makhluk. Mohon maaf, pergerakan-pergerakan keagamaan yang mudah dipolitisasi orang-orang yang kedua itu. Itulah yang korban-korban politik kemarin itu. Semoga kita tersadarkan, gak hanya mereka. Ya, iblis itu waktu dulu bernama Azazil, dia pemimpin zikir salat di surga ribuan tahun. Lalu malaikat dapat bocoran nanti akan ada ahli ibadah di surga yang membela. Maka datanglah malaikat-malaikat muqarrabun kepada Azazil yang waktu itu mimpin, minta, wahai Tuan Azazil, pemimpin ibadah kami di surga, doakan kami semoga tidak termasuk orang yang membelot itu. Apa kata Azazil? Semoga Allah memberimu hidayah. Hadakumullah, Allah yahdik. Allah yahdik. Seharusnya dia ngomong apa? Dia hanya mendoakan semoga kamu dapat hidayah, tapi dia lupa mendoakan dirinya. Harusnya dia ngomong, hadani Allah wa iyyakum. Semoga Allah beri hidayah aku dan kamu. Jadi kalau sebelum doain orang, doain diri. Sebelum mengajar orang, ajari diri. Kenapa ilmu kita nggak nyampe ke orang? Orang bilang, kamu aja begitu, masa ngajarin aku? Ya, itu sebabnya zikir tidak masuk kalau orang tidak masuk kepada alam zikrullah. Oleh karenanya, antum coba lihat, majelis-majelis zikir yang tidak dibangun atas dasar silsilah sanad zikir, mati orangnya, mati zikirnya. Ya, tapi kalau dia pakai silsilah zikir, diteruskan oleh murid-muridnya, kan muridnya meneruskan sanad itu. Ya, jadi kenapa kita bertariqah? Bukan kita mau gagah-gagahan, enggak, kita mau ikut dalam rombongan silsilah rantai Nur Muhammad itu. Dan sampai hari ini, makanya yang ikut ziarah ke Uzbek, itu silsilah dulu di sana. Sekarang masih ada nggak Thariqah Naqsyabandi di Uzbek dalam majelis? Yang ada cuma kuburannya. Pindah ke Afghanistan, pindah ke India. Dari India pindah ke Baghdad. Baghdad orangnya diusir juga mau ke kampungnya. Pindah ke Damaskus. Dari Damaskus lah disetir semua tuh, disebar semua ilmunya. Ada yang ke Mekah, ke Medina, Al-Quds. Makanya Naqsyabandiyah itu semuanya mujahid. Semua Naqsyabandiyah mujahid. Dan Naqsyabandiyahnya Maulana Khalid 4-5 thariqah sekaligus. Dia Naqsyabandi, dia Qadiri, dia Surawardi, dia Khisti. Dia juga berthariqah Kubrawi. Maka thariqat kita yang kita ajarkan 5 thariqah itu sekaligus ditambah Syaziliyah, Samaniyah. Ya, begitu yang kita terima ijazahnya dari guru-guru. Kok bisa banyak? Ya begitu guruku ngajarin. Urusannya apa sama kamu? Ya, kok nggak satu aja ya? Satu urusan kamu. Kita dapat banyak menu, biar nggak bosan. Kalau situ menunya satu ya sudah pilih. Ada yang aneh. Dia thariqat gurunya gabungan 3 thariqat, 2 thariqat, giliran kita banyak beberapa thariqat dia nggak boleh sama dia. Jadi kalau gurunya boleh, guru orang lain nggak boleh. Ya, emang rahmat Allah sesempit otak dia kan nggak juga kan? Jadi mohon maaf kadang-kadang bab-bab begini harus diulang-ulang, ya, supaya ada rasa percaya diri beramal, ya, bukan percaya diri untuk nyala-nyalain orang. Ilmu ini bukan untuk nyalahin teman. Maka pulang ngaji, jadi waktu saya ngajar misalnya atau buya-buya ngajar, jangan wah ini jawaban untuk debat aneh besok nih. Kan ada yang awal-awal belajar begitu kan? Nah, udah nggak begitu lagi, udah nggak level begitu-gituan, ya. Oke, kita lanjut. Al-Fatihah kita kirimkan untuk ruhannya Sayyidina Abil Qasim Junaid Al-Baghdadi, Yazid Al-Bustami, Sarri Sabti, Ari Haris Muhasibi, muridnya, ya,
murid-muridnya Abu Bakar Asyibli, Ruwaim, dan yang lain-lainnya yang bersambung kepada Syekh Abdul Qadir Jilani juga bersambung sebelumnya kepada pengarang kitab ini As-Sulami. Lahum wa li masyayikhina wa li walidina wa abaina wa ummahatina al-Fatihah. Amin. Sebelumnya kita membahas tentang hikmah atau ajaran-ajaran Al-Imam Al-Haris Al-Muhasibi yang mengajarkan salah satu pokok daripada ajaran Thariqah adalah muhasabah. Muhasabah. Beliau ini sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal, sezaman dengan Imam Qutaibah, sezaman dengan Imam pengarang Musannaf yang di atas ini. Ada Musannaf kelihatan? Abu Bakar bin Abi Syaibah, sezaman dengan Imam Bukhari, Imam Muslim, wafatnya tahun 243 di Baghdad. Tapi dia orang Basrah. Dia orang mana? Orang Basrah, kampung tempat besar, dan meninggalnya Sayyidina Al-Hasan Al-Basri. Al-Haris Muhasibi ini angkatan gurunya Imam Junaid dan Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami wafat 261 Hijriah. Kalau Imam Junaid lebih belakang lagi, penghujung abad ketiga, yaitu 297. Beliau ini angkatan guru. Imam yang masih jumpai ini, tapi umurnya panjang, namanya Al-Hakim At-Tirmidzi, pengarang Khatmul Aulia atau Nawadirul Usul, itu kitabnya. Kitab hadis yang menggabungkan antara ilmu hadis dengan ilmu tasawuf. Lalu dia urai, maka beliau boleh disebut Abu Syuruh, bapak yang pertama kali mensyarah hadis dengan metode yang lengkap. Dan dia seorang sufi, wali ghaus. Kita kemarin ziarah ya, Al-Hakim At-Tirmidzi. Yang masyhur di kalangan orang awam ahli hadis. Jadi ahli hadis juga ada awam juga. Imam Abu Isa At-Tirmidzi. Tapi yang masyhur di kalangan ahli tasawuf, Imam Al-Hakim At-Tirmidzi. Wafatnya beda ya, tapi mereka sezaman semua. Al-Haris Al-Muhasibi ini sebenarnya generasi gurunya beliau. Tapi beliau umur panjang, wafatnya tahun 318 atau 320 Hijriah. Imam Hakim Tirmizi. Jadi nanti persiapkan ya. Kalau negara dunia ini masih aman, sekali 3 tahun kita ke Uzbek. Ya. Insya, jangan hubud dunia, bayangin ente travel, bayangin itu. Nanti sharing, nanti partai besar itu ya. Nanti kita gabungan nanti dengan yang dari luar. Insya, ini kan dari kemarin kita internal aja. Internal orang-orang ribat aja, ngaji di ribat yang banyak ikut. Betul nggak? Enakan internal itu gampang untuk menjelaskannya. Ada masalah mudah untuk menyelesaikannya. Tapi kalau orang di luar buat thariqah, dia ngerasa bayar. Itu. Apalagi kalau udah educate, ya, sudah teredukasi. Waduh, sulit sekali. Makanya kita menganjurkan kalau sudah berthariqah ya, semoga rezekinya banyak. Bukan jadi orang thariqah ya harus kerja ya. Karena ziarah ini butuh duit. Betul nggak? Nggak boleh males-males. Harus kencang. Ngejar dan menjemput rezekinya harus kencang. Nggak boleh males-malesan. Ya, Allah sudah turunkan rezeki di mana-mana, tinggal kita pintar-pintar menjemput. Ya, semoga Allah bersihkan kita dari sifat mengeluh dan malas. Amin. Nggak ada namanya hidup susah. Yang susah itu hatimu yang susah, pikiranmu yang tertutup. Ya, mau buka hati, hilangkan ego, hilangkan rasa malu, rasa jumawa, rasa sok-sokan. Orang yang malunya terlalu tinggi nggak punya rezeki. Emang orang-orang sukses hari ini tuh dia punya rasa malu sedikit, makanya dia bisa jadi kaya. Kalau inti kan kebesaran malunya. Ya. Jadi udah gak usah malu-malu. Ya teman-teman tuh, biarlah kita terlihat menjijikan bagi orang nanti makan kita halal. Daripada terlihat mulia, mobilnya 20, disita KPK. Salam. Ngapain begitu ya? Kita doakan mereka yang sudah melakukan kejahatan-kejahatan ke negara ini, Allah masukkan nur tobat ke kalbunya, dikembalikan aset-aset negara, dia bantu masyarakat kembali ya. Ya, amin ya rabbal alamin. Al-Imam Al-Haris Al-Muhasibi, namanya Abu Abdullah Al-Haris bin Asad Al-Muhasibi. Dia juga muhaddis. Imam Ghazali sangat banyak terinspirasi dari ajaran beliau.
Dan kalam beliau waktu bulan lalu ya, yang kita tutup dengan kalam ini, al-ilmu yurithul makhafah. Kenapa ribet? Thariqahnya ilmu dulu baru wiridan, ilmu dulu baru talqin, ilmu dulu baru khidmat. Orang kalau berilmu, talqin dan khidmat ringan baginya. Tapi kalau antum khidmat dulu, itu terasa kayak masa berjasa nanti. Kalau talqin dulu, nanti merasa orang thariqah. Nanti merasa lebih mulia dari orang awam. Merasa lebih mulia dari orang-orang di luar thariqahnya. Tapi kalau orang berilmu, dia lihat, di sana hamba Allah, di sana hamba Allah. Begitu. Ya, nggak ada lagi merasa lebih dari orang lain. Itu sebabnya, syarat talqin dari bat mesti ngaji. Mohon maaf, itu sebabnya kita nggak progres naik orang yang talqinnya tidak terlalu cepat. Kecuali lagi dapat hal kita ya. Satu majelis, sekian ribu orang talqin gitu, boleh. Karena ngeliatnya orangnya datangnya dari berbagai negeri. Kan pernah kita buka sekali, 2 kali. Di seberang sana, itu orang datang dari ujung daerah itu, daerah Kalsel, pegunungan orang datang dari Pontianak, dari Sampit, dari Sambas, dari Kaltara. Saya dapat izin dari guru secara zahir, di sana juga secara batin, kita kemudian muncul rahmahnya. Ya, tapi talqin begitu, mesti diulang lagi talqin kepada guru mursyid. Itu cuma talqin am. Ya, rezeki. Jadi nanti jangan senang dulu, ini cuma 3 hari, ini awal di 4 ditalqin, jangan bangga. Ya, prosesnya nanti akan sama. Harus dimulai dari ilmu. Ya, orang kalau dapat ilmunya, zikir 11.000 mudah. Tapi kalau belum dapat ilmunya, 3 aja sulit. Agama ini ribet bener, zikir 10, 100, gitu ya. Tapi kalau orang sudah berilmu, dia tahu rahasia zikir 100, istighfar 100, dan sebagainya. Zuhud mau hidupnya, rehat nggak hidupnya? Mau rehat pikirannya? Mau? Beneran? Serius? Talak dunia. Jangan talak bininya. Talak dunia. Talak dunia. Talak dunia itu apa? Cinta dunia jadi talak. Kerjaannya jangan ditinggalin, jangan salah paham. Talak artinya melepas cinta dunia dari dalam diri. Melepas cinta kepada selain Allah dari dalam nafs jiwa. Jadi seberapa tersiksa seseorang dengan dunia, seberapa cinta, seberapa cenderung dia. Apa arti cinta? Muyulul qalb, kecenderungan hati kepada yang dicintai itu namanya mail atau hub. Pasangan kita itu juga dunia kita. Harta kita juga dunia kita, kerjaan dunia kita. Majelis itu juga dunia. Gelar-gelar kemursidan, ustadz, buya, ma'alim itu juga kiai, ya, gus, itu dunia. Ya nggak dunia ya zikirnya, ilmunya. Maka pesantren dengan semua bangunannya, nanti antum mau bikin surau kan kita? Surau itu dunia. Bikin dunia itu. Akhiratnya yang mana? Ruhnya mana? Ruhnya ngajinya. Ya semoga dengan udah mulai ngaji-ngaji di Solo ya, udah mulai ya Pak Haji. Itu berarti sudah ada ruhnya. Jadi jadi nggak jadi itu bangunan, yang penting ngajinya tetap jadi. Jadi nggak ada beban. Makanya coba tanya kepada yang khidmat di sana, antum masa terbebani nggak jagain di Solo? Sama. Aneh itu merasa nggak bangun, biasa aja, nggak ada beban, nggak jadi juga tetap ngajar. Gitu. Yang ngurusin ziarah, umroh, travel juga sama, ya. Minta dunianya, Allah Maha Cemburu. Serahkan kepada Allah, tapi kita proporsional. Ya, Allah benci orang tidak proporsional. Nah, ini yang disalahpahami, zuhud bukan membuang dunia, tapi zuhud itu memutus cintanya, kecenderungan kolbunya yang diputus. Oke? Jadi jangan senang dulu kalau ente habis berhenti kerja. Aneh yang senang nih, aneh nih setelah ikut kajian nih, aneh berhenti kerja. Kalau berhenti, pindah, cari yang baru. Makanya beberapa orang nih teman-teman kita yang mau berhenti, kita bilang jangan berhenti. Kalau belum dapat yang baru, jangan berhenti. Terus ngaji gimana? Ya udah, ngaji kan bisa online. Ya toh? Nggak apa-apa. Yang penting sudah talqin, sudah zikir, ya suluknya bisa dicicil, dan lain sebagainya. Mau bahagia? Mau hidupnya tidak stres? Buang cinta dunianya. Ini yang gadis-gadis sebelum menikah nih, kita kasih tahu. Buang cinta kekasihnya dalam bab duniawi. Cinta kekasihnya mesti dalam rangka mencintai Allah. Nanti hilang. Nggak ada lagi stresnya. Nggak ada patah-patah hati. Nggak ada patah hati. Dan ini mohon maaf.
Kenapa kemudian pernikahan di zaman Nabi itu zigzag? Orang ini habis cerai nikah lagi dengan ini karena bakat Nabi terlibat di dalam itu. Karena mereka sudah gak cinta kepada dunia percintaan. Ya. Zainab binti Jahas itu tadinya mantu angkat Rasulullah. Nabi punya anak namanya siapa? Anak angkat. Zaid bin Harisah nikah dengan Zainab. Cerai. Zainab ini nikah sama Nabi. Apa kata orang coba? Apa kata orang? Yang berkata-kata pasti munafik. Karena yang berani membicarakan aib Rasulullah nggak punya aib. Itu pasti orang munafik. Antum bisa bayangin? Di zaman itu Nabi melawan mainstream. Kok bisa begitu? Karena mereka sudah nggak cinta dengan pasangan dalam artian fisik duniawinya. Bahkan psikisnya. Mereka sudah upgrade kepada cinta rohani. Maka ketika zigzag-zigzag begitu gak ada masalah. Jangan pusing, santai aja. Ya, kalau kita orang patah hati. Ini belum aja nikah udah patah hati. Belum nikah udah main pisau aja ya. Ya, kacau itu. Ya di tempat kita dulu ada ya banyak. Bahkan santri ketika cintanya tertolak, silet bertindak. Bukan dukun yang bertindak. Ya. Tapi memang ya, kalau laki-laki ini hati-hati. Habil dan Qabil itu urusannya urusan perempuan, urusan siapa? Urusan perempuan. Hati-hati, nanti bisa bertengkar majelis loh, tak? Hati-hati. Ya, semoga Allah selamatkan kita dari fitnah yang merusak diri kita. Amin ya rabbal alamin. Ya. Wa zuhud yurithur raha. Zuhud itu mewariskan satu hal yang disebut rehat. Raha. Orangnya santai. Apapun yang terjadi pada dirinya, santai deh. Ya. Jadi kalau kau pun Ica nih ngejomblo sampai 3 tahun lagi, ente nggak pusing-pusing amat. Ya. Duh, siapa nih laki gua? Tenang aja, isi saya. Ini kan bingung orang ini mau nikah sama dia. Hafizah, ya kan? S2. Lu siapa bisa ngelawan dia? Berondong kali main tentar. Awalnya dokter kan bingung terlawan itu, kufunya bingung. Makanya Nabi hapuskan bab nasab, ya, yang masih nikah marwahnya nasab. Nabi mengatakan fadfar bizatiddin. Setara itu setara agama. Titik. Itu pilihan Nabi. Cuma orang yang bernasab ke Nabi kembali lagi ke jahiliyah lalu mengatakan mesti nasabnya sama. Mohon maaf, itu kritik kita kepada orang yang memberhalakan nasab. Mesti torekotnya sama, nggak mesti juga kali. Ya, agama mesti sama. Tapi yang mesti begitu-gitu. Mesti sukunya sama. Yang paling ribet kalau nikah suku mana? Suku kita nih. Ya, ini yang bagi suku Minang nih. Ya, ini kan suku Minang. Kita perjuangan juga kita mau nikah dulu ya. Berat juga kita dulu. Tuh kan? Ya, udah tinggal di Jakarta aja. Sukuisme nggak hilang. Mungkin itu normal, tapi jangan dijadikan sebagai satu prinsip. Itu bagian dari adat yang tidak sejati, bukan adat yang sebenar-benarnya adat. Itu persepsi aja. Ya, kenapa? Kerajaan Pegaruyung, ibunya Minang, bapaknya Jawa. Terus kenapa orang Minang bentrok sama Jawa, kan lucu kan? Harusnya mereka tuh sudah lepas dari hal-hal seperti itu, udah rehat. Ya, jadi cinta kesukuan itu bagian dari cinta negeri pun bukan karena negeri ini Indonesia, tapi karena negeri ini memberikan kita ketenangan, keamanan, kenyamanan menyembah Allah. Ini batin. Kalau negeri ini sudah tidak memberikan keamanan, kenyamanan untuk menyembah Tuhan yang satu, kita boleh berjuang. Ya, kita boleh berjuang untuk mengganti pemerintahan baru. Itu ada nasnya. Ya, boleh berjihad. Itu yang disebut jihad. Maka karena Anies selama ini tidak pernah diganggu oleh pemerintah, tidak pernah diganggu oleh tentara polisi untuk bikin majelis, untuk bikin wirid, maka kita doakan semoga negeri begini tambah langgeng. Ya. Bahkan yang teman-teman kita yang menghujat pemerintah tidak adil, tidak memberikan keadilan, tidak memberikan keamanan. Loh, dia bisa ceramah dan menghujat pemerintah kan karena kenyamanan itu tuh. Saking nyamannya punya pemerintah kayak gini, dia caci pemerintahnya tidak ada ditangkap-tangkap tuh orang. Benar nggak?
Cuma biasa, itu kan cuma casing itu Ustaz. Dalamnya kan iblis itu. Iblis tuh suka mencaci maki, memprovokasi. Zahirnya pakai kopi ya. Hati-hati, syaitan bisa nyamar jadi Ustaz. Apa ciri-cirinya? Yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Ini tugas syaitan. Membuat kamu bertengkar sesama kamu. Nauzubillah summa na'u. Orang nggak tengkar kalau disebut berjuang untuk Islam. Masukin aja dagang satu. Maka satu pergerakan yang ramai 2016 sampai 2019 hancur cuma karena koperasi. Salah satunya. Tengkar masalah itu. Sebagai mana operasinya? Cuma jadi Wiro Sableng aja. Ya. Kenapa? Orang kalau disentil emosi beragamanya oke, tapi kalau tanya dicek, cita dunia masih ada. Ustadz, apalagi dunia Ustadz? Dunia Ustadz tuh punya murid, punya pengaruh, punya popularitas. Ujung-ujungnya isi tas. Ya. Betul nggak? Kalau diganggu bab ini, dia cinta dunia, nanti dia ancam. Kalau dia masih ngajar di situ, aneh nggak ngajar lagi. Nah, itu contohnya nih. Itu ciri-ciri udah merasuk kita dunia. Jangan ambil lapak aneh. Ada Ustadz ngomong gitu? Banyak, Habib aja ada begitu. Gelar aja yang Habib, dalamnya belum Habib. Gelarnya aja Ustadz, Syekh Mursyid, dalamnya belum. Kalau Imam Ghazali mengatakan apa? Jika engkau, muridmu diambil orang, atau muridmu pindah, bersyukur, kenapa bebanmu berkurang? Jadi ente kalau mau keluar juga nggak diribat lagi, nggak apa-apa juga. Ya, Buya-buya ini kita udah kasih tahu. Buya-buya itu sudah mentalak cintanya kepada kemursidan, kepada surau dan murid talqin segala macam. Dengan kita ngomong, Buya, kalau Buya ingin bikin surau sendiri, hebat sendiri, apa-apa, bikin surau. Tapi kalau ingin berjamaah, seperti yang Nabi katakan, bahwa semuanya mampir ke neraka kecuali al-jamaah, yuk kita bareng-bareng. Gitunya takut juga dibikin surau. Udah selesai dah. Insya Allah begitu selesai. Alhamdulillah. Ya, semoga ini awal. Jadi antum punya guru, insya Allah mereka kolbunya zuhud. Orang zuhud boleh punya harta? Boleh. Zuhud tuh nggak ada urusannya dengan miskin dan kaya. Zuhud tuh urusannya hatimu kaya atau tidak. Ya. Berislam itu harusnya emang berpunya, nggak mesti kaya. Tapi berpunya, cukup. Haji pakai duit nggak? Umrah pakai duit? Buka puasa pakai duit? Benar ya? Zakat pakai duit? Ya, beli rumah pakai duit? Kontrak rumah pakai duit? Dan semuanya nyantri pakai duit nggak? Iya, semuanya duit semua. Tapi kita nggak boleh cinta duit, itu aja masalahnya. Paradok? Enggak. Ingin bahagia, itu caranya. Ya. Nah, siapa yang udah mengerti dunianya apa? Orang rumah tangga dunianya suami istri. Anak dunianya sekolah. Orang bekerja dunianya pekerjaannya. Artis, ustadz dunianya adalah popularitas. Nggak boleh terganggu kalau popularitasnya diganggu. Ya, masih ingat ada ustadz ngomong ini, nanti jamaahnya bubar ustadz kalau ustadz buka ikam. Ada yang begitu? Ya, ustadz jangan pakai istilah tasawuf. Nanti jamaahnya pergi. Aneh setiap ngajar dulu di masjid-masjid Jakarta, dia udah tahu kita nih ngajar hadis, mengajar tasawuf. Apa bisikannya? Ente ngajar hadis aja ya. Kata tasawuf nggak usah. Yana bilang, kalau itu ente-nya ngajar. Gitu. Keras, bukan keras, aneh pendirian. Bedain keras hati dengan kuat pendirian. Kita punya prinsip. Kalau dia undang kita ngajar, jangan atur-atur kita gitu. Ya. Tapi udah capek juga digituin. Makanya kita bikin majelis sendiri aja. Jadi kita bebas ngomong. Ya. Tapi bebas kita tidak bebas dalam pengertian amburadun. Kita dibatasi oleh ilmu, zuhud, dan ma'rifat. Maka yang ketiga, ingin merasakan keintiman bersama Allah, ingin merasakan manisnya ibadah, al-ma'rifah. Mesti bermakrifat. Apa arti ma'rifat? Mengenal yang disembah. Mengenal yang disembah. Itu disebut inabah. Ya? Al-inabah. Nah, kalau penutup zikir biasanya Allahumma inna nas'alukal istiqamah wal inabah ala syariatil gharra wa tariqatil bayda. Tapi yang saya dapat secara
rohani ya. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamah wal inabah ala syari'atil Muhammadiyah wal haqiqatil Ahmadiyah wal ma'rifatil Ahadiyah. Itu dia. Yang bisa bahasa Arab langsung salin aja ya. Coba ikuti Allahumma inna nas'aluka al-istiqamata. Ya Allah, kami memohon anugerah keistiqomahan wal inabah dan kembali kepada keintiman kepadamu, kedekatan kepadamu, ala syari'atil Muhammadiyah wal haqiqatil Ahmadiyah wal ma'rifatil Ahadiyah bijahi Sayyidina Muhammadin khairil bariyah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad khairil bariyah, sebaik-baik makhluk. Ya. Qala khiyaru hadhil ummah, berkata Imam Al-Harith Al-Muhasibi, sebaik-baik umat ini, kita termasuk terbaik atau tidak? Ayo kita cek ya. Maka beliau ini pakar muhasabah. Apa yang diisi dalam muhasabah? Ada poin-poin yang menjadi indikator orang ini sukses secara rohani atau tidak. Khiyaru hadhil ummah, umat yang paling baik, paling sukses di umat ini, umat Nabi Muhammad adalah alladzina la tushghiluhum akhiratuhum an dunyahum wala dunyahum an akhiratihim. Orang-orang golongan yang akhiratnya tidak melalaikan mereka, menyibukkan mereka dari dunianya, dunianya tidak terganggu oleh akhiratnya. Nyambung nggak? Sibuknya kepada Allah, ibadah, ngaji, bermarifat, bertariqah, tidak membuat urusan dunianya terganggu, kerjaannya tetap lancar, malah tambah berkah. Sibuk dia, profesional dia dalam bekerja urusan duniawi, tidak menyita pikirannya saat dia beribadah, nggak ganggu waktunya. Maka sesibuk apanya antum, minimal 2 kali seminggu ada, 1 ngaji, 1 zikiran, terserah dipilih, mau di Ribat Ciputat, atau di Ribat Jati Kramat, atau nanti Buaran, atau dimanapun nanti ya. Nah, kalau yang kajian sekali sebulan ini hadiah, semoga hadiah ini diterima ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ana rahmatun muhdah, aku adalah kasih sayang yang dihadiahkan kepada kalian. Hadiah itu pemberian kasih sayang, jadi bonus. Ini gaji bonus, makanya ngajinya dari jam 1. Kalau tadi mohon maaf, lelah sekali, lelah hayati. Jadi saya baru 1:30 baru kuat turun ya. Karena kalau saya paksain, mata itu, jadi nggak tahu nih, mata ini kalau lagi lelah saya nggak bisa baca. Jadi kalau saya udah tidur sejenak, itu saya nggak perlu pakai kacamata. Alhamdulillah Bu Dokter, aneh juga ya. Jadi kenapa saya kadang pakai kacamata, kadang enggak? Kalau lelah saya pakai. Itu kalau lelah nggak bisa baca aja. Jadi muka antum tuh semuanya kayak melebar gitu, bibirnya jedower gitu kelihatan tuh, hidungnya jadi nggak jelas kemana-mana tuh. Jadi harus pakai kadang. Oh beda. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini yang disebut profesional. Jadi profesional itu tidak hanya urusan dunia, profesional itu urusan akhir. Alhamdulillah sampai hari ini, walaupun saya sudah berkali-kali bilang ke Umi ini mau berhenti ngajar di kampus, begitu. Nanti jadi nggak waras katanya. Nanti ngomong akhirat mulu, nanti ngomong pengalaman rohani mulu. Aku bermimpi, itu ngomongnya kan. Jadi, oh ya juga. Kalau akhirnya malah saya tambah ngajar kampusnya. 1 di IIKI, 1 di Pekaderan Ulama di Istiqlal yang kerjasama dengan PT IKI. Ya, ngajarnya bab yang berat lagi, filsafat ilmu namanya. Kalau di sini kritik hadis di Istiqlal. Jadi ilmu dari kiai dulu kita pakai di Istiqlal. Kritik hadis, metodologi lagi, filsafatnya ahli hadis. Sedangkan di kampus IKI biasanya kita ngajar filsafat ilmu, metodologi, semua jelas saya apa aja yang saya ngajar itu situ ya. Coba tafsir maudhu'i apa aja.
orientalisme, filologi, apa aja kita ngajar di situ. Dosen gado-gado. Karena kalau orang metodologis boleh masuk mana aja. Cuma satu ilmu yang saya nggak mau, ilmu qiraat. Karena qiraat itu ilmu hafalan. Jadi bukan itu. Ilmu yang paling saya hindari dari dulu, ilmu ngapal. Walaupun saya ngapalin Quran ya. Hadis, ini sama ente mungkin hadisnya ya, banyak kan ada pasti. Alhamdulillah lah ya. Ya. Apakah itu sombong? Lah nggak sombong, ini fakta aja. Kita tiap pagi dulu ngapalin hadis, 5 hadis itu saya lakukan selama 15 tahun. Hampir tiap hari. Berarti nggak setiap hari toh? Ada yang dengan sanadnya segala macamnya. Sampai sombong berhadis. Dikira ahli hadis semua orang. Padahal ahli hadis. Hatinya sombong. Merasa berilmu. Ternyata orang kalau ngapalin hadis, belum tumbuh juga cinta dia kepada Nabi. Ngaji lagi, bab akidah, ya, teologi. Suka nyari kesalahan orang. Jadi panitia kebenaran. Jadi saya itu suka ngecek satu kelompok, kesalahannya di sini ini benar. Kerjaannya. Jadi jangan ente kemudian salahkan kenapa teman-teman yang mengatakan dirinya pembela aswaja hari ini nyari-nyari kesalahan sesama ahli sunnah wal jamaah, walaupun dia bertarekat. Belajar di tarekat, tapi kalau belajar tarekat berhenti di tarekat, akhirnya sibuk membanggakan tarekat sendiri, nggak nyampe ke hakikatnya, nggak nyampe ke marifatnya. Jadi jangan salahkan kalau orang tarekat bertengkar. Emang dia nyampe di situ. Ya, kata Imam Abdul Karim Al-Jili, cucu cicit daripada Sayyidina Abdul Qadir Jilani, orang semakin dia mendekat kepada Allah melalui jalur hakikat ma'rifah, dia semakin melihat tarekat itu gak ada, kecuali hanya satu, tarekat Muhammad, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Namun kalau diriwayatkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani namanya Qadiriyah, diriwayatkan Bahauddin Syah Naqsyabandi namanya Naqsyabandiyah, diriwayatkan Syekh Saman namanya Sama, ya, diriwayatkan Syazili namanya Syaziliyah. Jadi imam tarekat itu bukan pencipta tarekat, tapi mereka periwayat zikirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Imam Syafi'i tidak menciptakan agama baru, dia hanya meriwayatkan ajaran fikih Nabi. Sebagaimana Imam Bukhari tidak membuat hadis baru, dia hanya mengumpulkan hadis-hadis sahih menurut dia. Ya. Jadi ini ungkapan teman-teman ya, ini quote yang luar biasa sekali. Ini boleh dijadikan, antum punya Instagram, punya TikTok, ini ungkapan ini pakai. Sebaik-baik generasi umat Nabi Muhammad hari ini sampai kiamat, yang mereka menerapkan profesionalisme dengan cara baik, ya. Al-itqan bisyai, apa itu? Sibuk dia kepada akhirat, menyembah Allah, tidak mengganggunya urusan dunia bekerja. Profesional dia dalam dunia, tidak membuat dia ketinggalan urusan akhirat, ya. Kalau ini sering kita dengar, ternyata ini sumbernya Imam Al-Haris Al-Muhasibi, dia sumbernya, ya. Kalau di Quran kalimatnya umum sekali, wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah akhirat tapi jangan lupa bagianmu dari dunia. Ini bukan 50-50, karena yang disuruh cari akhirat. Dunia hanya dikatakan jangan lupa. Betul? Yang kita dengar selama ini apa? Oh, kita harus seimbang dunia akhirat. No, tidak ada seimbang. Yang lebih berat tetap akhirat, tapi jangan lupakan jatah duniamu. Dunia tubuh ini main-main, makan, minum, kawin, tidur. Itu jangan ditinggalkan. Tapi jangan jadikan tujuan. Tujuannya tetap akhirat. Jadi gimana maksudnya bab ini? Letakkan tujuanmu kebahagiaan di akhirat, bukan akhiratnya. Kalau akhirat apa di situ? Surga. Bukan surga tujuan kita. Tujuan kita ilahi anta maksudi. Tujuanku pemilik surga, bukan surganya. Oleh karena itu beribadah jangan pakai nafsu. Nggak enaknya hati kalau belum duha. Itu berarti ente duha cuma ingin nyenengin hati. Nggak enak nih, mau ziarah lagi Berarti ziarahnya mau cari enak. Oh, bab umroh juga sama. Setiap orang pergi haji dan umroh akan mengalami itu. Nah, coba yang sudah umroh dan haji. Oh, kayaknya umroh kemarin kurang enak, kurang sempurna. Kayaknya haji kemarin kurang bagus, saya mau haji lagi. Betul nggak? Yang berusin haji. Begitu nggak semua orang? Akhirnya orang-orang hari ini haji umroh bukan karena Allah, tapi karena nggak enak sama dirinya. Ya? Nah, itu. Ya, semoga nanti teman-teman yang ngurus travel ini kebetulan ada 3 nih sekarang nih ya. Ada yang dari Rida Travel, ada yang dari Zauk, wah, ada yang jauh dari Lombok nih, Sofa Haramain. Ya, semoga semuanya
betul-betul karena Allah ya. Kalau karena Allah, kalau duitnya belum beres, nggak diambil. Jangan seperti travel pertama itu ya. Ada kan istilah namanya travel pertama? Ya. Pantesan rumahnya Masya Allah ya kan. Dan saya bingung, orang-orang begini normal nggak? Atau nggak waras? Dia misalnya pejabat atau dia pengusaha, dapat gelontoran dana. Terus dia merasa memiliki ini dana. Terus dia ambil. Itu orang waras nggak sih? Anda pinjamin ente mobil atau motor, terus udah 3 hari, ini udah 3 hari nih, kalau 3 hari ini punya aneh. Gitu ya? Gitu ya? Anda pimpinan proyek nih. Kalau kita punya proyeknya, kita harus dapat jatah. Akhirnya ini yang bikin orang jadi nggak waras. Jadi menurut saya, mohon maaf, orang paling nggak waras dia itu koruptor. Baik koruptor di dunia pemerintahan ataupun di dunia bisnis, penipu. Itu orang paling nggak waras. Kenapa? Menurut MT, kalau ini kita pinjemin nih, ini buku, pegang 30 hari. Di hari 31 jadi penyanyi nggak? Kalau mereka kan enggak. Kalau udah jatuh masuk ke rekening kita, kalau punya kita sudah. Ya. Ente minjem motor temen 12 hari. Lagi di jalan kan keren. Wih keren Bang Do, motor ente bagus. Iya ini motor aneh gitu. Bohong kan? Tapi itu penyakit. Penyakit ingin terlihat sempurna di depan orang. Ya. Jadi kalau ingin bahagia, dan pemerintah kita ini semua menterinya dan semua pejabatnya mesti zuhud. Ya, kita doakan semoga nur zuhud masuk ke dalam diri mereka. Ya, para pengusaha-pengusahanya semoga ada nur zuhud di kalbunya. Jadi mereka betul-betul ingin membangun negeri, bukan membangun kantong sendiri. Ini jadi pejabat ingin memperkaya diri sendiri. Ya, ini coba aja lihat, mohon maaf, sebelum jadi pejabat rajin ke kita. Udah jadi pejabat nggak datang, udah berarti bukan murid kita lagi sudah. Ntar kalau datang aja lagi, nggak apa-apa. Ya. Kita terima kok, Allah aja maha menerima taubat. Layan bagi yang berikutnya, alladhi yub'ithul abda 'ala taubah tarkul israr. Walladhi yab'athuhu 'ala tarkil israr mulazamatul khauf. Ingin terbebas dari kecanduan maksiat. Oh, ini dia. Ini jawabannya. Jadi kalam beliau ini kayak kalam apoteker ya, atau kalam dokter ya. Jadi maksiat itu anggaplah dia suatu penyakit yang bikin orang, atau bukan penyakit, candu, yang bikin orang addicted, kecanduan. Gimana supaya dia kemudian ingin lepas? Yang pertama kata beliau, yang membuat seorang hamba mau bertobat, tarkul israr. Meninggalkan israr. Apa arti israr? Kapok, jatuh lagi, terjebak lagi, udah kapok. Kapok, jatuh bangun, masuk lubang gitu. Namun, rasa kapok itu kalau bahasa Indonesia kan, bahasa non-baku itu. Kejeraan, rasa jera untuk terjebak lagi kepada kemaksiatan itu hanya satu hal. Mulazamatul khauf. Belajar ilmu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mesti belajar ilmu rasa takut bahwa Allah yang maha memandang itu tidak pernah ada luput pandangan satupun darinya, satu detik pun, satu tempat pun, satu biji zarah pun Allah selalu memandang. Kalau guru mandang yang paling segitu-gitu aja. Antum keluar ya, kalau nggak dapat ilham dia nggak tahu dia. Jadi jangan juga khurafat kultuskan guru tahu kerjaan murid, nggak selalu. Guru hanya tahu kalau dapat ilham, diilhamkan Allah baru dia tahu. Ya, cuma biasanya sering dikasih tahu. Gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi Tuhannya guru tahu nggak? Ente takut ke guru apa Tuhannya guru? Awalnya sungkan kepada guru, lama-lama naik takut kepada Rabbus Syuyukh, Tuhan yang disembah oleh guru-guru kita. Maka kalau Tuhannya ustadz itu popularitas, muridnya nanti juga popularitas. Maka murid jagain popularitas guru, bukan jagain gurunya. Jika popularitas guru sudah terganggu, murid nggak bisa nyelamatin, ditinggalin gurunya. Oh, berarti guru nggak bisa masyhur lagi nih.
hancur dia sudah. Tapi kalau murid yang shadiq, dia jaga gurunya, bukan jaga popularitas. Ini bisa bedain ya. Bisa bedain menjaga popularitas dengan menjaga guru, itu beda. Maka tidak dari kata orang. Kata orang apa? Yang ada kata Allah. Nanti kalau Allah lihat gimana gitu. La yanbaghi ayatlubal abdul wara'a al-wara'a bitadi'il wajib. Tidaklah mesti seseorang itu ingin memperoleh satu makom namanya wara', tapi dia meninggalkan satu yang wajib. Maksud wara' itu makom kewalian. Apa arti wara'? Meninggalkan sesuatu yang sunat, atau yang mustahab, atau yang biasa, untuk supaya tidak terjebak kepada yang makruh ataupun haram. Jadi bukan meninggalkan yang wajib. Kalau yang meninggalkan yang wajib itu tidak disebut wara'. Nah, wara' itu adalah pakaiannya takwa. Nah, ini bab makomat. Ini mana ininya? Oh, ini dia ya. Ini belajar bab makom. Jadi ada satu cabang ilmu dalam tasawuf namanya makom dan hal. Apa? Makom dan hal. Ya. Ada satu makom dan hal namanya takwa. Pertama apa? Pertama taubat dulu. Niat dulu. Niat. Di kitab-kitab taubat dulu, tapi kalau di kita niat dulu. Niat taubat. Habis taubat baru takwa. Habis takwa baru namanya sabar. Baru syukur. Ini barengan nih. Nah, takwa ini barengannya apa? Wara'. Ya, wara' ya. Kalau sudah di sini ya, sudah masuk ke bab ini, baru masuk bab mahabbah dan ridho. Baru tujuan akhirnya ikhlas. Jadi ikhlas itu terakhir paling tinggi. Ini nanti di sini ada 70.000 hal dan cabang makom. Di sini 70.000 kejadian dan ahwal. Di sini juga 70.000 begitu. Di sini juga macam-macam. Tapi ini tariqat nafsiyah. Ujungnya ruhiyah. Ini sudah ruhiyah ini. Sini ruhiyah sini. Kalau ini masih nafsiyah. Ini nafsiyah. Kalau ini sudah maka ini imamnya di sini Al-Ghazali. Pakar dalam bab ini siapa? Tapi Ghazali separohnya sudah masuk ke iya. Sampai datang Syekh Abdul Qadir Jilani, Surawardi yang muda, kemudian juga ada namanya Imam Syazili, Ruzbahan, Najmuddin Kubro, dia buka tariqat ruhiyah. Tapi mereka meninggal, muridnya kembali lagi ke tariqat nafsiyah. Tariqat nafsiyah isinya wiridan-wiridan. Tazkiyatun nafs, pembersihan diri sendiri. Kalau ruhiyah, peniadaan diri. Nah, beda kan? Orang kalau ini masih memandang aku dia, pemberianmu pemberianku, ujianmu aku yang diuji. Kalau mahabbah ridho nggak ada, hanya ada dia. Itu bedanya. Apa beda nafsiyah dengan ruhiyah? Di nafsiyah kita beragama ini masih transaksional, transaksi sama Allah. Masih menghargai Tuhan ente. Masih merasa menghargai ibadah kita. Hargaku dinilai berapa nih sama Tuhan nih? Ya. Makanya ini ciri-ciri orang begitu, ingin dihargai sama temannya, sama gurunya. Nah, ini antum kalau udah masuk ruhiyah, kira-kira Allah kalau kita berbuat sesuatu diam-diam, Allah tahu nggak? Kalau guru nggak tahu, Allah tahu. Guru nggak tahu, Allah tahu. Ente mesti kerjain nggak? Teman-teman nggak tahu, guru nggak tahu, Allah tahu. Tahu, masih ngerjain nggak? Itu masalah kita. Kita pengennya ada guru tahu, teman tahu. Padahal cukuplah Allah tahu. Wa kafa billahi syahida. Jadi orang-orang ini di sini hanya Allah dia. Cukup Allah saksi. Kalau di sini enggak, mesti ada status dulu.
Apa perbedaan nafsiyah dan ruhiyah? Nafsiyah itu masih ada aku yang diuji, maka merasa gimana sih sabar, mana batas sabar, masih tanya gitu, ya kan? Kalau syukur, aduh senang bener. Aneh kalau wiridan begini nih, dapatnya begini, dia ngerasa wiridannya bisa melancarkan rezeki. Kalau mahabbah ridho nggak ada. Di mahabbah ridho, mahabbah itu leburnya aku dalam dia. Kalau ridho, tiada lagi kehendakku, bahkan tiada lagi aku, kecuali hanya anugerah dari dia. Ya, maka bisa sholat karena ngerasa anugerah dari Allah. Ah, di sini ada 1000 makom. 1000 makom ini kata Imam Ruzbahan, ini bisa dibagi lagi satu makom 1000. Berarti kalau 1000 kali 1000, 100.000. Begitu, tapi beliau kemudian ringkas. Nanti ada masanya saya buka kitab itu, judulnya Masyrabur Ruh atau Masyaribur Ruh. Karena kitabnya sudah dicetak ya, sudah dibagi dan sanadnya kita punya, silsilah ijazahnya kita ada. Nah, beliau ini guru daripada Imam Najmuddin Kubra. Najmuddin Kubra, Tarekat Kubrawiyah. Zikir Lataif Antum itu dari situ. Lataif titik yang 7, nah, itu dari situ. Setelah fix mix masuk ke Naqsyabandi, masuk ke Qadiri, masuk ke Saman, makanya Naqsyabandi hari ini pakai itu. Karena Imam Baharuddin Naqsyabandi punya kakek guru, murid daripada Najmuddin Kubra. Nah, tarekat kita masih nafsiyah. Nah, nafsiyah ini di dalam ilmu modern cocok dengan psikologi. Makanya orang mengira tasawuf itu psikologi sama. Beberapa kampus keliru menyamakan psikologi dengan tasawuf. Kampus-kampus IAIN, UIN itu kekeliruan. Itu hanya salah satu paket dari tasawuf. Ya. Gitu ya. Psikolog ini kan bisa kayak jadi advice kepada banyak orang. Tapi kalau dia punya masalah, bingung juga itu. Ya. Maka di situ tasawuf berperan. Ya, mana-mana buku psikolog mana nih? Biasanya ada buku psikolog datang nih. Ya, berdosen. Baik. Waduh, udah 4:30 aja nih ya. Nah, kita harus naik ke bab ruhiyah. Ya, harus masuk ke bab ruhiyah. أكثر شغل الحكيم فيما يجيبه عليه الوقت والذي هو أولى به فيه. Orang yang bijaksana, dia paling disibukkan dalam hal apa? Orang paling sukses hari ini antum lihat, apa yang paling berharga sama dia? Yang paling berharga bagi orang sukses apa? Waktu. Ini dari kitab ini munculnya. Ngeri nggak kitab ini nih? Ya, Imam Haris Al-Muhasibi, apa kata beliau? Aktsar ma yushghil bihi al-hakim ma yujibu alaihi al-waqt. Yang paling menyibukkan bagi seorang yang paling sukses, paling bijaksana, al-hakim, itu adalah al-waqt, waktu. Nggak ada namanya waktu main-main, itu nggak ada. Kalaupun duduk, nggak ada duduknya yang kosong dari ilmu. Kalaupun nongkrongnya menghasilkan satu pergerakan usaha. Jadi jangan nongkrong di kafe kalau ente nggak punya program. Ya, kalau ngobrol di kafe, mesti memecahkan satu masalah atau cari-cari masalah. Ya, biar dikerjain gitu. Jangan ada napas kita yang terbuang. Kalau duduk, mesti ada ilmu yang ngalir. Ya, ini tahadus bin Masya kalau pagi, ya, pada subuh kalau nggak kemana-mana, biasanya kita di itu pojok situ tempat saya ngopi-ngopi dan baca, pojok situ. Habis saya baca, biasanya ngajar keluarga dulu, ngajarin kitab. Ini kitab ini saya ajarin. Jadi aneh nggak ngajar di luar aja, nih di rumah juga ngajar. Muridnya satu aja. Ngajar kitab. Karena bisa diajak ngajar kitab kan. Kalau pulang, abang yang kita ajar. Biar hubungan kita nggak hanya hubungan nasab dan hubungan keluarga jasmani, tapi juga sampai hubungan rohani sampai ke akhirat. Ya. Sifatul ubudiyah alla tara li nafsika milkan wa ta'lam annaka la tamlik li nafsika dharran wa la naf'a. Ada ibadah, ada ubudiyah. Orang nafsiyah ini cuma ibadah. Apa? Ibadah. Kalau orang ruhiyah, ubudiyah. Ubudiyah itu bukan bahasa Indonesia loh. Apa beda ibadah dan ubudiyah?
Kalau ibadah itu ritual, ujungnya pahala. Ada benefit yang dia mendapat, atau sukses, pelaris. Nah, itu dia. Tapi kalau ubudiyah, apa arti ubudiyah? Kesyahduan, keintiman hamba datang kepada Allah. Ya, sifatul ubudiyah. Kapan seseorang dapat ubudiyah, bukan hanya ibadah. Ini perbedaan sholat kita, sholat ibadah atau sholat ubudiyah. Kalau sholat ibadah sekedar melepas tugas, biar hati tenang, biar perasaannya nggak gelisah. Kalau ubudiyah sudah keintiman, kemesraan kepada Allah. Orang kalau bermesraan tuh main cepat-cepat atau lama-lama? Lama-lama, benar nggak? Yang pengalaman nih, itu belum pengalaman. Benar nggak? Mau lama-lama nggak? Oh ya, tapi itu pernah nongkrong, pernah mojok ya? Di kafe ya? Benar ya? Oke, pasti pengen lama-lama. Udah 2 jam rasanya baru 2 menit. Iya kan? Kalau jumpa dengan Iyayang itu, betul ya? Punya Iyayang nggak? Ada? Waduh, gawat. Ini biasa bisa repot ini nanti nih. Pisah nih. Ente nih beneran nih ya. Ente udah pulang nih ke asrama nih. Pulang keribat nih. Baru sebentar rasanya sudah lama sekali. Tuh, sebentar bisa rasanya sudah lama. Emang begitu. Itu namanya ubudiyah kalau kepada. Kenapa kita bisa serindu itu kepada orang yang kita kasih? Karena kita kenal dia. Pernahkah kamu merindukan orang yang tidak dikenal? Ketawa sendiri. Ketawa sendiri berarti orang gila tuh. Pernahkah kita bermesraan dengan satu orang yang kita baru kenal? Itu berarti intim murahan. Kita bisa bermesraan intim dengan orang itu karena kita kenal dia. Dan kita merindukan, mendambakan dia. Kecuali ada satu yang bikin kita terhalang. Ya, bab syariat kah, tuntutan pekerjaan kah, waktu kah, kondisi kah, dan lain sebagainya ya. Itu yang bikin kenapa istri suami merelakan hatinya tidak setiap saat bermesraan. Akhirnya bekerja karena rasa cintanya, maka tidak hanya di kasur dan dapur aja yang urusannya. Tapi karena cinta itulah urusan dapur dan kasur diundur. Kenapa? Mencari duit untuk beli bubur. Emang begitu. Orang karena bab cinta, maka gerak dunia itu kena cinta. Alam semesta itu geraknya gerak cinta. Tawaf itu gerak cinta. Orang kalau nggak cinta nggak bisa bergerak. Bayangin kalau nggak cinta, kita kan pengen tidur-tiduran aja kan. Tidur-tiduran, pagi bangun tidur lagi kan. Tapi karena cinta kita sama pasangan. Misalnya nih ada tugas ini, bahkan sebelum orang bangun kita udah bangun duluan. Mungkin ada yang dikerjain, kalau yang nulis, kalau yang kerja urusan kantornya, kalau yang masak urusan masaknya, kalau yang travel apa, ngontak-ngontak gitu ya. Orang udah tidur, mendengkur, dia masih di atas kursi. Aduh, Masya Allah. Jadi ketika orang cintanya baru jasa dia, urusannya cuma ujungnya seksual. Tapi kalau cintanya intelektual, dia kagum orang pinter. Dia bisa berlama-lama ngobrolin hal-hal yang berat. Karena Indonesia ini sudah mulai mau naik. Orang Islam secara umum ya, naik ke level intelektual cintanya. Podcast yang berat-berat hari ini banyak. Betul nggak? Benar ya? Kajian-kajian yang selama ini dianggap orang berat, kajian tasawuf, itu mulai ramai digandrungi di mana-mana. Betul nggak? Ya. Ente nggak mesti ngaji ke masuk pesantren tuh untuk bisa baca kitab ini. Tinggal dengerin doang, masa nggak mau? Biar kita lah yang coba-coba baca. Ini kan hasil ngaji 30 tahun ini. Ente cukup dengerin doang. Alhamdulillah kan? Nggak perlu mikirin honor, ya kan? Sorenya dapat makan, mau kemana lagi? Itu udah indah sekali, itu sudah tuh. Ya, karena guru kita dulu begitu. Awal-awal kan kita nih, ini buka urusan dapur ya. Awal-awal kan saya bilang, Umi, kita yang tanggung orang makan. Kita tanggung masih semua, jangan kemudian mengandalkan siapapun. Sampai kapan ya? Sampai kapan Allah bantu kita? Terus gimana? Bikin aja. Itu terasa tuh, 2 bulan itu terasa. Allah. Akhirnya pengajian dari 2 kali sebulan. Pengajian Matraman cuma sekali sebulan. Betul. Jadi kalau hidup semua, aduh, Masya Allah, listriknya 5 juta. Itu sebulan nggak habis.
Gaji kita sekampus itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi intan surullah surkum. Ya logika laki beda sama perempuan di situ. Perempuan ini kan otaknya rigid ya. Betul kan? Makanya perempuan yang sudah tidak begitu, yang matematikanya sudah lost, disebut rijal. Walaupun dia perempuan. Rijal, dia jantan, bukan pria. Dia jantan walaupun dia perempuan. Ente kalau hitung-hitungan pelit, ente banci walaupun ente laki-laki. Ya. Jadi kalau ngopi sama teman, buruan kalau kita mau bayarin dia. Jangan mau dibayarin temanmu, itu otaknya namanya otak apa? Banci. Harus jantan, jangan kalah. Dia malu-maluin ente. Itu baru laki-laki, ya. Baru rijalun la tulihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Gitu di Quran ya. Allah menyebut orang-orang yang tegar itu dengan rijal, rijalullah. Rijalullah. Jadi kalian yang mahasiswa nggak usah mikirin nanti kerja apa. Akhirnya kata teman nih, kita bangun apa istilahnya link. Akhir teman aneh, gagal kuliah, tapi sukses berorganisasi. Tapi setelah organisasi 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun ditanya sama seniornya, ijazahmu apa? Mana? Kita mau ada ini nih. Ya, seredeo Pak. Yang dipanggil kita juga jadinya. Ya, begitu. Jadi nggak profesional. Ini sama. Jangan sampai kalian aktivis organisasi mengganggu bab kuliah. Kalau saya dulu organisasi itu cuma ta'aruf, berkenalan sama teman, habis itu saya tinggal. Saya diskusi aja. Dan hadir cuma untuk wilayah diskusi. Kalau mereka butuh teman diskusi, baru kita hadir di lembaga-lembaga itu. Nah, kalian harus tahu diri nih. Ya, jangan semuanya kemudian mau jadi aktivis, jadi aktivus. Suka sakit tipus, sekali 3 bulan, tipes, kan? Kayak kita dulu. Nah, ubudiyah, apa ubudiyah? Allah tara li nafsika milkan. Engkau tidak merasa memiliki dirimu. Engkau tidak punya kepentingan terhadap dirimu. Ya, itu ubudiyah tertinggi. Maka saya niatkan ngajar ilmu-ilmu ini bab ubudiyah. Maka ilmu ini bukan milik saya, thariqat ini bukan milik saya, ribat ini bukan milik saya, ini milik Allah, milik kita bersama. Karena dia waqfun lillah, wakaf karena Allah. Oleh karena itu, kita kerjain sama-sama. Ya, susah-susahnya sama-sama. Kalau lagi nggak ada duitnya, udah mandek-mandeknya begitu aja tuh buaran, nggak apa-apa. Yang penting ngajinya jangan berhenti. Ya, jangan terlalu terbebani juga nih tim khidmat ya, kakak bos ya. Seandainya nih, mandek santai aja dulu. Ngajinya gak boleh berhenti. Ya, siap ya begitu? Konflik dikit sama teman, jangan sampai kemudian nggak datang lagi ke majelis. Patah hati sama yang seberang. Terus keluar dari debat, ente cemen itu ya. Kecuali ada hal-hal yang memang tidak bisa dikompromikan ya. Sadar diri aja berarti. Wa ta'lam annaka la tamlik nafsika dharran wala, karena engkau juga tidak memiliki hak untuk menciptakan manfaat dan mudarat. Kita ini hanya menerima dari Allah dan kita sharing. Maka Nabi mengatakan, innama ana mu'ti wallahu qasim. Aku hanya yang sharing. Sumbernya dari Allah. Aku hanya bagi-bagi. Allah yang punya. Allah yang memberi. Nah, kapan kalau saya nih merasa saya punya thariqat? Di situ kalau ente mulai ngaji sama mursyid yang lain, aneh bilang, itu murid durhaka. Nah, itu mulai dia. Gitu dia, mulai cemburu. Kalau dia talkin sama yang lain, lapak aneh diambil nih ya. Kalau kita di pengajian ini, jangan dikira nih ustaz yang ngajar di masjid aman kolbunya. Enggak, nih telinga nih ya. Mata nih saksi. Ada orang ngundang saya ke rumahnya, Ustadz loh. Kita kira nih keren banget. Kalau kuliah di Timur Tengah, kita kan Timur Jauh. Tapi ada Timur Tengah di Indonesia, di daerah Nusa Tenggara kan? Ada Timur Tengah kan? Kita Timur Tengah di sana kali. Dia Timur Tengah beneran, Padang Pasir. Ngomong kan apa? Bro, akhi, jangan ambil lapak aneh lah. Kita nggak ngerti. Emang ngajar-ngajar di masjid gitu lapak-lapak juga ya? Perasaan yang masukin dia ke masjid itu kita ya kan? Allahumma sholli ala Muhammad. Merasa memasukin dia itu juga merasa memiliki, itu nggak boleh juga ada di kolbu kita tuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi min syarri nafsi. Semoga Allah jaga kita dari keburukan diri sendiri ya.
Nih contoh nih, ente ngomong, ntar ada teman yang kita kader, kita kasih support, motivasi, bahkan materi supaya dia sukses. Besok-besok, ente ngomong, kalau bukan karena aneh, dia nggak sukses. Tapi itu anak nggak tahu diri. Baru aja sukses, ketemu kita nggak disapa-sapa kitanya. Senyum aja kagak. Waduh, orang-orang begitu, berarti dia Imam Al-Hadid. Jika engkau kepada ubudiyah, habiskan keakuanmu. Nah, makanya harus berangkat dari nafsiyah keakuan kepada leburnya keakuan, namanya ruhiyah. Jadi kalau ada orang sukses, kita udah nggak disapa, apa kata kita? Alhamdulillah, saya dijadikan salah satu asbab yang masuk ke dalam sejarah sukses dia. Walaupun dia nggak sebut-sebut, Allah pasti sebut. Gitu. Jadi orang yang ngomong begitu, dia kurang muraqabahnya kepada Allah. Kurang merasa ditatap Allah. Masih mau cari perhatian makhluk, masih cari pengakuan makhluk. Nah, ini masalahnya. Jadi yang khidmat dimanapun, nanti khidmat, bekerja, yang ngurusin masjid, ngurusin surau, pesantren, majelis, katakan di hati, Allahu ma'i, Allahu syahidi. Allah yang selalu bersamaku, guruku nggak selalu bersamaku, temanku nggak selalu bersamaku. Allah syahidi, Allah yang saksikan aku. Aku buat apapun, kecil pun pasti Allah tahu. Ya, kecil pun pasti Allah tahu. Ya, jadi nggak usah kemudian berat hati untuk berbuat sesuatu yang baik, karena sedikit pun pasti ada efeknya. Ya, ya terakhir pada sore ini, at-taslim. Apa itu taslim? Sering dengar tasdik, taslim. Ya, ada apa? Jadi perangkat ubudiyah itu apa? Tasdik ini ke sini, ibadah. Ya, kalau tasdik kurang banyak. Orangnya disebut sedikin. Tapi ini disebut taslim. Apa arti taslim? Dari sallama yusallimu tasliman, melepaskan, menyerahkan, melebur keakuan nafsiyah kepada ruhiyah, menghilangkan konsep nafsiyah, fikriyah, akliyah kita, di-upgrade menjadi rohiyah. Nah, masih ingat kemarin Bang Dik waktu kajian hikam, Buya itu saya ikuti karena Buya begini, saya Buya begini, saya ikuti Buya. Masih ingat? Kita langsung upgrade dia. Berarti ente murid aneh nafsiyah, bukan ruh, bukan murid sadik, tapi murid kazib. Bukan murid yang sungguh-sungguh, tapi murid bohong. Bang Dik ini kan orangnya asik ya, jadi dikasih kita tahu gitu, tambah asik dia. Nggak marah dia gitu, alhamdulillah. Jadi kalau kita ngikut orang karena sesuai dengan konsep kita, itu bahasa nafsiyah. Jadi ngikut orang itu jadi kalau udah ketemu guru yang ideal, copot idealis kita, upgrade jadi ideal menurut guru itu. Upgrade idealisme kita menjadi idealisme guru. Upgrade akal kita mengikuti akal guru. Itu yang kita sebut anti fanatis. Bukan hanya ikut-ikutan kepada guru, itu beda. Taslim ini bukan fanatik. Fanatik itu dia mengikuti dengan emosional, nafsiyah itu. Jadi kalau tarik ke ruhiyah nggak ada fanatisme. Nggak ada fanatisme. Jadi kalau obat fanatisme? Selamatkan dia dari emosinya, keakuannya. Nah, taslim itu bagaimana cara uji dia betul-betul sudah taslim. Untuk menguji murid itu sukses tidak sukses, alim tidak alim, dia mengerti tidak mengerti, gimana? Adakan ujian. Betul kan? Itu sunnatullah. Maka ujian di sekolah itu imitasi ujian alam semesta. Sama Allah itu jika mau lihat nih hambaku sudah taslim, Allah Maha tahu. Tapi secara hukum alam kita mesti mengalaminya. Bukan untuk kita, bukan untuk Allah, tapi untuk kita. Maka diujilah orang itu dengan ujian yang mesti dia lewati. Kita kalau dapat ujian, ada jadwal ujian besok di sekolah, kita datang atau menghindar biar selamat. Dihadapi atau dihindari?
Belajar dulu. Belajar dulu dong. Nekat ente kalau langsung. Nekat tuh kalau langsung tuh mati konyol ntar tuh. Sama ya. Ujian Allah itu masuknya kepada nafsiyah. Ruhiyah nggak diuji. Ruhiyah hanya diberi anugerah. Maka orang yang sudah sampai kepada ruhiyah sama-sama diuji dengan nafsiyah, sama kejadiannya, sama kasusnya, tapi cara nanggapinnya beda. Sama-sama sukses. Kalau nafsiyah, ini kalau bukan karena aku, wah gitu. Berapa banyak yang dulu waktu mensukseskan Jokowi, mensukseskan Prabowo, terus ngomong apa? Orang yang sama nih, ternyata kakinya banyak-banyak. Dulu dia jadi Projo, sekarang jadi Probo. Dia ngomong ke kita, apa? Kalau bukan karena kita nih, nggak jadi tuh Jokowi. Sekarang ngomong gitu juga, orang sama masih bingung, nih orang kakinya kemana sih? Kalau bukan karena gerakan kita nih, si Bowo nggak naik. Waduh, gaya bener dia. Ternyata dia sakit hati sama Jokowi, karena nggak dapat posisi menteri, udah wakil menteri, atau komisaris, atau direktur halal, ya kan? Boleh kan? Kalau orang ruhiyah, nggak begitu dia. Alhamdulillah orang yang sesuai dengan idealisme kita jadi. Semoga dia mewakili perjuangan kita. Oh, gitu dia. Ya, beda toh. Ini kalau dalam pergerakan politik. Dalam torikot gitu juga. Ada nih, kita udah coba masuk ke setempat, nggak masuk-masuk. Kita mau ngajar di tempat itu, nggak berhasil-berhasil. Ada teman kita ngajar atau orang nggak kenal. Berhasil masuk ke tempat itu, dan mengislamisasi, mewarnai orang itu dengan nur. Kita bilang apa? Alhamdulillah. Nah, itu keluar ya. Akhirnya ada juga orang yang mensukseskan perjalanan kita. Kita hanya berusaha, dia yang sukses. Kalau nafsu ngomong apa? Lu sholat dulu sama gua. Gitu. Ente pernah dengar Ustaz gitu? Baru dengar ya? Itu mafia Ustaz. Kalau ada orang baru masuk nih, lu sholat dulu sama nih. Ini wilayah aneh nih. Itu preman berjubah Ustaz dan Habib. Banyak. Itu banyak. Itu sangat banyak sampai hari ini. Ya. Semoga ente diselamatkan daripada preman-preman berjubah wali itu. Nah, coba kita lihat. Kadang-kadang ujiannya nggak jauh, ujiannya di teman sendiri. Kadang ujiannya pada gurunya, kadang ujiannya pada pasangannya, kadang ujiannya pada muridnya, kadang ujiannya pada kerjaannya, kadang ujiannya pada macam-macam ya. Kata beliau, at-taslim wa subut inda nuzulil bala. Taslim itu keteguhan inda nuzulil bala. Suksesnya seorang taslim masuk kepada ruhiyah, penyerahan total kepada Allah, dia teguh saat turunnya ujian. Nah, kita minta keteguhan di saat turunnya ujiannya. Min ghairi taghayyurin minhu fi zahir wal batin. Tidak bergerak, tidak bergeming walaupun di zahir apalagi batinnya. Nah, ini yang harus di-upgrade semua ya. Di-upgrade semua. Zikirnya jangan kencengnya cuma pas lagi susah, pas senang lupa, atau sebaliknya. Lagi senang ngaji, lagi susah nggak ngaji. Kan ada orang begitu ya, ada dua orang tipe di dunia ini. Kalau lagi senang dia datang majelis, terus tiba-tiba jatuh, dia cari kesalahan. Kayaknya karena naik ke majelis, jadi anda nggak sukses nih. Jadi dia datang lagi ke masjid. Betul Allah kasih dia kesuksesan. Namanya istidraj. Sibukkan terus. Nah, hati-hati. Termasuk ya, punya teman, punya pasangan, itu bisa menjadi bala, bencana. Tergantung nanggungnya pakai nafsiyah atau ruhiyah. Ketika itu terjadi, dia terjadi bukan dengan pilihan kita, dia terjadi dengan pilihan Allah. Dia terjadi bukan dengan keinginan kita, tapi dengan keinginan Allah. Kalau nafsiyah ngomongnya apa? Ya Allah, aku kan udah sholat, udah zikir, kok masih diuji? Pernah ngomong gitu gak? Atau pernah dengar orang ngomong gitu? Oh, ini sering sekali saya datang orang-orang ngomong gitu. Ya, sering sekali ada orang ngomong gitu. Maka beliau mengatakan indikator seseorang sudah taslim berarti sudah masuk ke ruhiyah, berarti sholatnya sudah sholat ubudiyah. Itulah yang disebut khusyuk. Khusyuk itu nggak mesti nangis. Kenapa nonton film Korea juga bisa nangis? Itu bukan khusyuk. Kaki kejepit juga masuk nangis, dipijit sama mas Tris nangis juga kita. Sakit mas gitu. Bukan itu hanya indikator zahir. At-taslim subut inda nuzulil bala min ghairi taghayyurin
fi zahir wal batin. Sedikit pun tidak goyang, baik zahir ataupun batinnya. Zahir nanti ungkapan lisannya, batin berarti keyakinannya. Ya, coba berlatih ya. Itulah manfaat baca doa yang tadi. Ikutin doa yang tadi. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamata wal inabah ala syari'atil muhammadiyah wal haqiqatil ahmadiyah wal ma'rifatil ahadiyah bijahi sayyidil bariyah atau bijahi sayyidina Muhammadin khairil bariyah. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga Allah menganugerahkan kita ilmu yang menghilangkan makhafah, rasa takut, zuhud yang mewariskan raha, ma'rifat yang menurunkan inabah. Allah jadikan kita umat terbaik ya. Allah jadikan kita orang yang belajar ma'rifatul khauf, ma'rifatul hub. Allah jadikan kita orang yang mendapatkan kewaraan tanpa meninggalkan kewajiban. Allah jadikan kita orang yang menghargai waktu. Allah jadikan kita orang yang tak berganti dari ibadah kepada ubudiyah, dari nafsiyah kepada ruhiyah. Dan terakhir yang paling penting, nas'alullaha subut wa taslim inan nuzul al-bala fi zahir wal batin. Kita minta kepada Allah apapun ujiannya, Allah berikan kita at-taslim wa subut. Ini pun pemberian dari Allah. Kalaupun sanggup majalina, tidak takjub kepada diri, tapi takjubnya kepada Allah. Allahumma zidna fika tahayyura, zidna hubban fika hubban jamma. Ya Allah, anugerahi kami cinta hanya kepada Engkau. Ya Allah, cabut rasa cinta kepada selain Engkau. Ya Allah, cabut rasa cenderung kepada selain Engkau. Ya Allah, bebaskan hati kami, ya Allah, dari selain Engkau. Bebaskan jiwa kami, ya Allah, dari selain Engkau. La ilaha illa anta, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta, subhanaka inna kunna minaz zalimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.